Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18:09 guys, meneruskan informasi tadi pagi, masih di tanggal yang sama ya, di 19 November 2022 hari Sabtu guys. Dan untuk perkembangan kripto global market cap-nya ya, ini turun guys di 0,68%. Diikuti oleh Bitcoin turun di 1,54% ya. Kemudian Ethereum juga turun di 1,65%. Dan secara keseluruhan ya rata-rata untuk altcoin ini merah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang terlihat di grafik ini ya, di time frame 4 jam. Sepertinya masih struggle ya, masih belum jelas ini mau dibawa kemana guys. Apakah akan menembus ke bawah atau akan menembus ke atas di pola symmetrical triangle ini guys. Dan kita akan nantikan nanti untuk konfirmasinya di beberapa jam mendatang guys, karena masih belum terlihat ya ini pergerakannya mau dibawa kemana. Dan kemungkinan ya, jika nanti dia menembus ke bawah, maka target selanjutnya adalah di area support ini guys, di area warna ungu ini. Jika nanti pola ini tertembus untuk penurunannya, maka target berikutnya ada di harga 15.870 sampai di 15.615 guys. Tapi jika nanti harganya naik ya, maka ada kemungkinan untuk naik dan menuju ke area resisten berikutnya ya, di sekitaran harga 17.895 sampai di 17.598 ya, atau di sekitaran 17.600 guys. Jadi kita nantikan aja nanti untuk update terbaru dari harga Bitcoin ini. Dan kemudian untuk FTX sendiri ya, khususnya di TradingView ini sudah di delisting guys. Jadi sudah tidak ada grafiknya seperti yang kalian lihat di sini ya. Jadi kita tidak bisa melihat pergerakan harga dari token FTT khususnya di TradingView ini guys. Dan memang ada beberapa hal ya untuk update terbaru dari efek terjatuhan FTX ini guys. Ada beberapa fakta yang telah terungkap. Beberapa fakta yang terungkap diantaranya seperti yang dilansir di watcher.guru guys, bahwa Sam Bankman-Fried ini telah dilaporkan meminjam 3,3 miliar dari Alameda Research guys. Nah ini menarik ya. Jadi ini adalah kontroversi yang terus berlanjut guys, yang tampaknya semakin gelap seiring berjalannya waktu. Sekarang telah diungkapkan oleh pengajuan kebangkrutan ya, bahwa pendiri FTX Sam Bankman-Fried dipinjamkan 3,3 miliar dari Alameda Research. Ini adalah skandal yang menyebabkan runtuhnya salah satu platform pertukaran cryptocurrency paling terkenal di dunia ini guys, dan spiral FTX telah menghancurkan industri cryptocurrency saat ini. Namun tidak ada yang mengalami kejatuhan yang lebih parah daripada mantan CEO yang sekarang telah dipermalukan atau dipecat. Alameda Research meminjamkan miliaran kepada SBF. Tidak ada nama yang lebih terkenal di ranah cryptocurrency selain Sam Bankman-Fried, dan dia adalah salah satu nama yang begitu lama menjadi wajah kemajuan industri yang dapat diandalkan, dan dia sekarang dikutip sebagai salah satu penjahat terbesarnya guys. Runtuhnya FTX tidak seperti apapun yang pernah dilihat pasar, dan token asli yang jatuh dan krisis likuiditas berikutnya, platform melihat tawaran akuisisi yang gagal mendahului pengajuan kebangkrutan yang dipublikasikan. Namun, yang benar-benar menghancurkan persepsi publik ya, bahwa Bankman-Fried adalah laporan selanjutnya tentang penyalahgunaan dana nasabah guys. Publikasi melaporkan kisah Alameda Research digunakan untuk mendanai taruhan berisiko menggunakan aset pelanggan FTX. Sepertinya bukan itu saja guys yang hadir dalam kontroversi seputar platform saudara FTX ini guys. Pengajuan kebangkrutan Chapter 11 kini mengungkapkan bahwa Sam Bankman-Fried menerima pinjaman sebesar 3,3 miliar dolar dari Alameda Research. Pengajuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Alameda Research memberikan pinjaman kepada Bankman-Fried. Namun pertanyaan terbesar yang tersisa adalah untuk apa mereka guys. Meskipun belum ada jawaban yang diberikan untuk itu ya, kebenaran ditakdirkan untuk menemukan cahaya hari dalam waktu dekat. Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat telah menetapkan sidang Desember tentang keruntuhan FTX kemarin guys. Selain itu, bagaimana SBF memanfaatkan aset dan platform tradingnya harus menjadi fokus utama. Tidak ada yang meremehkan dampak negatif dari situasi ini terhadap industri cryptocurrency, karena ini adalah waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya guys. Sebaliknya, reaksi negatif pasar diharapkan akan segera membalik. Secara keseluruhan, transparansi telah menjadi keuntungan ya dari perkembangan ini, dan mudah-mudahan transparansi adalah apa yang akan kita temukan dalam sidang Kongres melawan SBF dan FTX. Fakta berikutnya masih dari watcher.guru guys, bahwa pengajuan baru menunjukkan bahwa FTX ini telah menggunakan dana perusahaan untuk membeli rumah karyawan guys. Kontroversi seputar jatuhnya salah satu platform
platform pertukaran cryptocurrency terbesar semakin meningkat. Sebagai pengarsipan baru menunjukkan FTX menggunakan dana perusahaan untuk membeli rumah buat karyawannya guys. Pertama kali dilaporkan oleh NECN, pengajuan kebangkrutan baru dari CEO saat ini John Ray telah mengungkap lebih banyak masalah keuangan di FTX. Pengajuan mengutip kurangnya informasi keuangan yang dapat dipercaya dari platform. Kehancuran FTX telah menjadi perkembangan yang tidak seperti yang lain dalam sejarah kripto. Yang lebih buruk adalah jangkauan kegagalannya tumbuh setiap hari. Dan ini adalah fakta yang berlanjut hari ini guys. Telah terungkap dari pengajuan pengadilan ya bahwa dana perusahaan dihabiskan untuk membeli rumah di Bahama dan barang pribadi atas nama karyawan dan penasehat FTX menurut NECN. Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah penthouse senilai 40 juta dolar yang dimiliki oleh pendiri Sam Bankman-Fried disiapkan untuk dijual. Saat ini, rincian tentang apa yang dibeli dengan dana perusahaan tersebut tidak tersedia. Bukan hal yang aneh ya bagi perusahaan dalam skala FTX untuk mendukung pengaturan perumahan perusahaan. Namun, apa yang telah ditetapkan oleh CEO John Ray saat ini dalam pengarsipan baru ini ya, adalah sesuatu yang sangat berbeda guys. Selanjutnya, pengajuan ini menunjukkan bahwa real estate dibeli atas nama pribadi karyawan dan penasehat FTX. Pengajuan baru melihat Ray berbicara tentang kondisi platform yang mengerikan. Selain itu, dia mencatat ya kurangnya kontrol untuk keuangannya guys. Dan sementara itu juga ya menyampaikan kurangnya kepercayaan pada keakuratan laporan keuangan FTX. FTX dan Alameda Research telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11. Selain itu, dengan sidang kongres yang ditetapkan pada bulan Desember, akan menarik untuk melihat bagaimana cerita ini berkembang untuk FTX dan pendiri yang dipermalukan atau yang telah dipecat kemarin ya, yaitu Sam Bankman-Fried. Fakta berikutnya masih dari Wall-Street.Guru guys, di mana FTX ini telah memberikan pinjaman ya kepada BlockFi senilai 250 juta dolar dalam bentuk token FTT. Runtuhnya FTX terus menginfeksi pasar cryptocurrency guys, dan pengajuan baru menunjukkan bahwa pemberi pinjaman cryptocurrency yang hampir bangkrut yaitu BlockFi dipinjamkan senilai 250 juta dolar dalam bentuk FTT dari platform yang telah bangkrut. Kontroversi seputar token asli FTX yaitu FTT bertindak sebagai tindakan utama yang melambungkan platform ke kebangkrutan. Selain itu, terungkap bahwa BlockFi diberikan pinjaman ya dalam bentuk koin yang sekarang sudah tidak ada harganya guys. Selama 2 minggu terakhir ya, runtuhnya FTX telah menjadi cerita terbesar dalam komunitas cryptocurrency. Selain itu, dengan platform yang sekarang bangkrut, sepertinya berabad-abad yang lalu kami fokus pada penurunan token aslinya sebagai domino pertama yang jatuh. Binance telah terjalin ya dengan FTX di sebagian besar penurunannya yang tiba-tiba. Dan itu dimulai terutama ketika CEO dari Changpeng Zhao mengungkapkan niatnya untuk melikuidasi semua token FTT di pembukuan mereka. Selain itu, tindakan ini menyebabkan pasar bereaksi terhadap token asli FTX dengan harga yang terjun bebas. Beberapa minggu kemudian, platform perdagangan kripto yang sekarang sudah tidak berfungsi telah mengajukan kebangkrutan Chapter 11 dan mantan CEO Sam Bankman-Fried telah mengundurkan diri guys. Namun, dampaknya terus berlanjut dan salah satu perusahaan yang paling terpengaruh berada di ambang nasib yang sama. Dilaporkan bersiap ya untuk kebangkrutan. Pengajuan baru menunjukkan BlockFi telah dipinjamkan sebesar 250 juta dolar senilai FTT dari FTX. Dengan harga koin yang merosot, sekarang ada gambaran yang lebih jelas ya tentang keadaan BlockFi yang sekarang mengerikan guys. Dengan Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat yang mengawasi sidang yang berlangsung pada bulan Desember, waktu akan menunjukkan bagaimana situasi terus terungkap dan selanjutnya penularan keruntuhan pasti akan mempengaruhi sejumlah besar platform dengan koneksi finansial ke FTX mirip dengan BlockFi yang hampir bangkrut. Dan yang terbaru guys, fakta yang terungkap akhirnya ya, masih dari Wall-Street.Guru bahwa crypto lender Genesis ini telah mencari pinjaman darurat guys sebesar 1 miliar dolar pada hari Senin mendatang. Jadi dampak ledakan FTX terus berdampak pada pasar dengan lebih banyak berita yang negatif terungkap hari ini guys. The Wall Street Journal telah melaporkan pemberi pinjaman cryptocurrency yaitu Genesis sedang mencari pinjaman darurat 1 miliar dolar pada hari Senin. Pinjaman dilaporkan dicari sebelum platform memberitahu klien bahwa akan menangguhkan penebusan untuk minggu ini guys. Lebih jauh lagi, ini adalah bukti ya bahwa pasar masih merasakan efek dari FTX yang telah bangkrut kemarin guys. Tampaknya ada antrian panjang ya untuk entitas cryptocurrency yang terkena dampak negatif dari hubungan investasi mereka dengan FTX. Selanjutnya, dengan CEO Sam Bankman-Fried dipaksa untuk mengundurkan diri dan platform diambang kepunahan dan efek susulan mulai terasa. Dan tentu saja ini membuat industri terguncang guys. Tampaknya perusahaan
Perusahaan berikutnya yang terkena dampak adalah pemberi pinjaman cryptocurrency yaitu Genesis, dengan laporan bahwa mereka sedang mencari pinjaman darurat penting ya sebesar 1 miliar dolar pada hari Senin guys. Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa Genesis terkena krisis likuiditas karena beberapa aset tidak liquid di neracanya. Dokumen yang diperoleh dari Wall Street Journal menyatakan bahwa platform membutuhkan pinjaman pada pukul 10 pada hari Senin karena tekanan dari kliennya guys. Sebaliknya, juru bicara platform telah berkomentar menentang klaim tersebut. Juru bicara Genesis yang tidak disebutkan namanya menyatakan perusahaan telah terlibat dalam percakapan yang sangat positif dengan investor. Ini adalah upaya yang harus menjawab masalah likuiditas yang melanda pemberi pinjaman sampai saat ini. Masalahnya tampak berasal dari jatuhnya mantan raksasa pertukaran cryptocurrency FTX. Dalam panggilan telepon pada hari Rabu, CEO sementara Genesis yaitu Derar Islami menyatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi semua permintaan penarikannya atau withdraw. Waktu yang dapat ditelusuri kembali ke pinjaman tertentu yang ditahan ke Alameda Research. Jadi semakin banyak ya, ini efek domino akibat kejatuhan FTX kemarin guys. Dan mulai terkuak satu persatu fakta-fakta yang terjadi ya. Dan kita akan terus pantau bagaimana perkembangan ya untuk efek domino dari FTX ini guys. Karena ini cukup menarik untuk diikuti. Dan saya ingatkan kembali ya, saran aja buat kalian yang mungkin mempunyai aset di platform-platform yang berhubungan dengan Alameda Research ataupun FTX. Agar selayaknya kalian itu antisipasi dulu ya untuk efek yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi ambil aset kalian dulu atau pindahkan ke platform yang lebih aman guys. Jangan sampai nanti jika sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baru nanti kalian kalang kabut ya. Oke? Jadi gimana menurut pendapat kalian guys untuk beberapa fakta yang telah terungkap ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.